Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 orang yang tidak wajib menjawab salam. Yang pertama orang yang tidur, yang kedua orang yang tuli, yang ketiga orang yang rada-rada. Otak-otak, opak-opak jajanannya anak-anak, jawab salam kudu kompak biar kedengarannya enak. Jadi kudu jawab salam, mudah-mudahan yang jawab salam hidupnya enak, matinya enak, di akhirat pun enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru mantap ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sama-sama kita baca doa bersama, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa alimut ta'wil. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu semua, sehat? Alhamdulillah ya, semoga sehat lahir batinnya. Semoga sehat rekeningnya. Amin. Oh, kencang rekeningnya. Kencang. Ini durasi berapa menit ini Ibu Ketua? 30 menit ya, nggak usah lama-lama lah. Waduh, 30 jam mah. Keburu ini ya. Jadi nggak usah lama-lama lah, singkat tapi padat, melekat, gak hilap, pulang-pulang bawa ilmu manfaat. Berkat, Masya Allah, ilmu manfaat. Kemarin Ibu, Masya Allah nih, kita habis apa? Kemarin tuh merayakan Agustusan, baik di ke-RW-an maupun di ke-RT-an, sampai-sampai libur pengajian. Ya. Libur pengajian di musholah libur, di ke-RT-an libur, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga panca apa? Mudah-mudahan di momen kemerdekaan kita bisa menjaga panca indera. Ya, Pancasila juga lah, banyak yang demo kemarin. Dan mudah-mudahan di momen kemerdekaan kita bisa menjaga 17 rakaat sholat, maksudnya sholat ya. Ya, 17 rakaat, 17 Agustus memang gak usah dijaga. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Jadi bismillah Ibu, insya Allah saya akan menyampaikan kitab Nasha'ihul Ibad, kumpulan nasihat-nasihat untuk para hamba yang penting sekali ini, soal adab, soal tazkiyatun nafs, ini kitab ya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan insya Allah ada manfaat, ada ilmu yang bisa kita amalkan insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Al-maqalatul khamisah
an Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah, inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'mah wa inna minas sugli yakfika ta'atu suglan wa inna minal ibarati yakfikal mautu ibarah. Jadi di sini pengarang kitab berkata pengarang kitab ini yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati dan semoga kita diberi manfaat dengan ilmunya di dunia dan akhirat, amin. Jadi al-maqalatul khamisah, di maqalah yang kelima, an Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali semoga Allah meridhoinya, wa karamallahu wajhah, dan semoga Allah memuliakannya, berkata, ini perkataan Sayyidina Ali, inna min na'imid dunya, sesungguhnya dari nikmat dunia itu atau kebanyakan nikmat dunia ini, yakfikal islamu nikmah, cukuplah Islam sebagai nikmah, sebagai nikmat. Nikmat apa? Dijelaskan oleh Syekh Nawawi, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar adalah Islam. Alhamdulillah Bu, kita terlahir sebagai orang Islam. Alhamdulillah. Karena sebaik-baik orang, mau dia royal, mau dia sopan, santun, dermawan, kalau enggak Islam, waduh, enggak kehitung, sia-sia. Tapi sebaliknya, seburuk-buruknya orang Islam, selama ia tidak menyekutukan Allah dan di hatinya masih ada iman la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dakhala jannah, pasti masuk surga insya Allah. Walaupun mungkin kalau banyak dosa transit dulu ya, jangan sampai kita transit dulu ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi di sini ada mu'alaf, ada ya, alhamdulillah, masya Allah, mudah-mudahan istiqomah. Udah lama ya, ibu-ibu di sini ada, di sini yang hadir di sini ada. Oh, alhamdulillah. Jadi kita terlahir sebagai orang Islam, wajar yang memeluk agama Islam. Yang mu'alaf itu masya Allah luar biasa kemuliaan. Terlahir sebagai orang Islam, sampai sekarang kita memeluk agama Islam, mudah-mudahan wafat pun kita sebagai orang Islam atau Muslim yang dirahmati oleh Allah, sehingga wafat kita mendapatkan sebagai husnul khotimah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wafat husnul khotimah Bu. Yang di luar jelas kedengaran Bu? Alhamdulillah. Jadi nikmat Islam itu nikmat yang agung. Kenapa? Ya sama-sama kita tahu Islam nikmat yang besar, dari jahiliyah, dari gelap jadi terang, dari sesat jadi terarah. Dengan Islam kita tahu arah hidup, dengan Islam kita tahu tujuan hidup, dengan Islam kita tahu arah jalan pulang, kayak judul lagu tuh kayaknya. Dengan Islam kita tahu bersikap, dengan Islam masya Allah jadi terarah, alhamdulillah. Makanya harus bersyukur. Bagaimana kita mensyukuri nikmat Islam yang besar ini? Apakah cukup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin? Gimana caranya Bu mensyukuri nikmat Islam ini? Ada yang bisa jawab? Oh masya Allah, kata Ibu Ketua, melaksanakan, mengamalkan ajaran Islam.
Salah satu ajaran Islam yang sering kita lupakan adalah berbuat baik kepada tetangga. Ini masuk tema nih, karena Ibu Ketua minta temanya adab-adab bertetangga. Adab bertetangga, insya Allah ini masuk nih temanya nih. Kita baca hadis, kita baca sama-sama, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan pahala baca lah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semua ibu ikuti. An Abi Hurairah. Bu, yang di luar ayo kita baca hadis sama-sama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakrim jarahu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang artinya barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Di hadis lain ada mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dzarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim tuh. Jadi adab bertetangga dalam Islam yaitu tadi tidak menyakiti, bersikap ramah, memberikan hak-hak tetangga, saling membantu, saling berbagi rezeki jika mampu. Warga RT 08 udah begitu? Udah, insya Allah. Jadi Islam itu mengarahkan kita kepada akhlak mulia. Tentang salah satunya tentang sikap tetangga. Saya mau tanya ke ibu-ibu, tetangga kita siapa Bu kira-kira? Tetangga yang mana sih tetangga kita itu? Di lingkungan rumah. Ada keterangan Ibu, jadi tetangga kita itu 40 rumah dari samping kanan, 40 rumah dari samping kiri, 40 rumah dari depan, 40 rumah dari belakang. Itulah tetangga kita. Berarti di sini ke RT 7 masih tetangga ke rumah saya tuh. 40 rumah, iya. Ke Kenari itu. Jadi 40 rumah kanan kiri itulah tetangga kita. Banyak sekali riwayat-riwayat tentang menyebutkan adab bertetangga. Para alim juga banyak sekali menerangkan adab tetangga. Di antaranya yang sering kita dengar, tidak beriman kalau menyakiti tetangganya. Langsung tidak beriman dicapnya. Bukan orang beriman kalau kita tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangga samping rumah kelaparan. Kayaknya itu mungkin kita tidak sadar nih, kita tidur dalam keadaan kenyang, nggak tahu tetangga udah makan apa belum. Itu Masya Allah, mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi? Ada lagi riwayat malaikat Jibril selalu berwasiat kepada baginda Nabi, selalu mengingatkan baginda Nabi, tetangga. Sampai-sampai baginda Nabi mengira bahwa tetangga itu bagian dari ahli waris. Nah, kira-kira kalau dengar itu, berbuat baik sama tetangga penting nggak? Penting, sangat penting. Kenapa? Bukan hanya sebatas hubungan sosial. Cek, wah iklan dulu.
Baik. Sampai mana tadi Ibu? Lupa ya. Ya. Jadi berbuat baik dengan tetangga itu sangat penting. Kenapa? Bukan hanya sekedar atau sebatas hubungan sosial, tapi juga menyangkut keimanan. Bahkan mempertaruhkan keimanan. Mempertaruhkan keimanan. Kenapa? Ya itu tadi kata baginda Nabi, tidak beriman. Bukan orang beriman kalau tetangganya tidak merasa aman. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bu, pernah dengar kalau masak banyakin apanya? Banyakin kuahnya. Untuk apa? Supaya bisa bagi tetangga. Tapi jangan bagi kuahnya doang ya, isinya juga dibagi. Itu yang gak harus berkuah sih sebenarnya. Ada daging rendang, boleh bagi. Atau mungkin ada goreng pisang, rebus singkong, bagi. Jangan sampai tetangga kita cuma mencium baunya doang. Apalagi yang menyengat-menyengat kayak jengkol atau duren lah ya, habisnya kulitnya dibuang di luar kan menyebar kemana-mana itu ya. Jadi harus bisa berbagi. Jadi tetangga kita itu adalah saudara terdekat kita. Setuju Bu? Saudara tetangga terdekat kita. Karena kenapa? Kalau hajatan kita yang bantu duluan siapa? Tetangga. Kalau ada yang kebakaran yang bantu duluan siapa? Tetangga. Kalau sakit bahkan meninggal dunia kita, keluarga kita yang bantu duluan bukan keluarga kita yang jauh. Setuju? Walaupun keluarga kita itu konglomerat katanya, pejabat, jenderal Tiempeng, pasti yang bantu duluan yang ya tetangga kita samping rumah. Setuju? Atau sekitarnya. Jadi tetangga itu adalah saudara terdekat kita. Bahkan Bu, adabnya kita kalau mau jual rumah nih, atau kita mau jual motor atau apapun itu, jangan dulu kita tawarkan ke orang yang jauh. Adabnya itu tawarkan dulu ke tetangga. Barangkali tetangga butuh, barangkali tetangga menginginkan itu. Kita apalagi rumah atau yang lainnya. Jadi tawarkan dulu ke tetangga, baru ke orang yang jauh. Tapi jangan mentang-mentang tetangga nawar seenaknya. Wah, kayak siapa aja kan kita tetangga. Iya, ya harus sesuai harga pasaran ya. Kadang-kadang kita malas lah kalau ke tetangga ditawar murah kan gitu, jadi malas. Jadi itu adab-adab jual beli juga ada adabnya. Ya, kira-kira jelas sampai sini Bu? Insya Allah. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin sering dengar baik dari media sosial atau di TV, atau mungkin kita melihat langsung atau mungkin ngalamin langsung tentang keributan bertetangga. Orang berantem lah, orang berselisih di antara tetangganya.
Pasti pernah mendengar atau pernah ngalamin mungkin. Apa kira-kira penyebab kita nggak akur dengan tetangga? Apa kira-kira? Kebanyakan salah paham, betul. Nah, miskomunikasi, betul. Sebenarnya ya kita sadar ya kalau lagi seperti ini, tapi kalau lagi lagi sama-sama emosi kan bahaya itu. Kadang-kadang begini Bu, nyetel musik kenceng yang samping rumah lagi sakit gigi jadi masalah. Betul Bu? Nutup jalan karena hajatan kadang jadi masalah. Karena anak-anak salah paham jadi masalah. Bisik-bisik tetangga, pot bunga, pohon mangga, kadang jadi sumber masalah itu. Jadi pemicu masalah, betul nggak Bu? Betul, kadang-kadang nih nyetel musik nih, kenceng. Yang sebelahnya ngerasa terganggu, dalam hati awas saya balas. Ya. Jadi nyetel lagu lagi, nyetel musik lagi yang kenceng. Yang satu goyang dompet, yang satu goyang dumang. Waduh, udah kayak diskotik aja ya. Yang depan rumah juga nggak terima, langsung sewa soloreng. Hancur semua antar rumah ya. Sekalian aja turunin toa masjid tuh. Pak kencang-kencang. Nauzubillah, summa nauzubillah Amin jalik. Jangan sampai kita ribut-ribut. Tetap terus jaga rukun bertetangga. Kita paham, kita sadar semua orang itu ada kekurangan dan ada kelebihannya. Setuju? Setiap orang adalah. Kalau ketika kita melihat tetangga ada kurangnya, mungkin kurang bahasa, atau mungkin kurang berbagi, atau mungkin apapun kekurangannya, berusahalah kita untuk menjaga aibnya. Menjaga aibnya cukup kita aja yang tahu. Insya Allah. Kita juga jangan baperan, kita juga jangan gampang emosi, kita juga harus jaga hati, jaga sikap. Jangan sampai tetangga beli kulkas kita kepanasan. Itu kenapa? Itu karena ciri-ciri sakit, ciri-ciri penyakit hati. Jangan sampai ya Bu ya. Terus gimana kalau kita sudah terlanjur berselisih nih sama tetangga? Gimana itu caranya? Mau minta maaf juga gengsi kadang-kadang ya. Coba salah satu ini mah diantaranya mungkin pakai rumus BMMB, panjang BMM, panjang ya. Rumus apa itu ya? Jadi BMMB itu B, berlemah lembut. Jadi kalau ada salah paham, kalau ada apa-apa kita ingatkan dengan berlemah lembut, lemah lembut. Jangan sambil melotot kita ngingetinnya. Yang kedua M-nya apa? Memaafkan salahnya. Maafin dulu nih. Susah ya Bu ya. Berusaha memaafkan dulu, jangan emosi dulu. Maafin dulu dah, udah maafin. Mungkin dia belum tahu dan sebagainya. Yang iya, dilatih, makanya harus dilatih ya. Kemudian setelah memaafkan apa? Mendoakan sama dia, apalagi mendoakan ampunan untuknya. Ya Allah, ampuni dia ya Allah. Ya Allah, sadarkan dia ya Allah. Menurut saya dia kurang tepat itu ya Allah. Doakan. Mudah-mudahan dia sadar ya Allah. Hati mah udah greget nih ya Allah, misal ya. Udah mendoakan, udah berlemah lembut, memaafkan. M yang ketiga itu apa? Musyawarah atau komunikasikan. Boleh kita komunikasikan, tapi dengan catatan jangan dengan emosi. Musyawarah, Bu, saya pikir ini kurang tepat loh Bu, ini harusnya begini loh Bu. Syukur-syukur dia pun lemah lembut. Kalau enggak apa? Rumus terakhir, bertawakal kepada Allah. Selama dia tidak mencelakai kita secara fisik, kita sabar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pahala sabar itu Masya Allah tidak ada batasnya Bu. Walau makanya berat itu masalah sabar ya. Jadi BMMB, kira-kira bisa ngamalin?
Insya Allah. Jadi terus kita berbuat baik. Tapi kadang begini, ada orang, saya mah yang penting berbuat baik sama orang tua lah, udah cukup. Yang lain mah nanti-nanti aja lah. Tetangga mah orang lain. Nah, ada enggak yang berpikir begitu? Ada aja pasti ya. Jadi berbuat baik ke semua, Islam itu enggak ini, makanya dalam surah An-Nisa ayat 36 itu berbuat baik ada tingkatan-tingkatannya. Yang satu, kita harus berbuat baik kepada Allah, artinya menyembah Allah, jangan menyekutukannya. Kemudian di bawahnya itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian berbuat baik kepada karib kerabat. Kemudian berbuat baik kepada anak yatim piatu dan fakir miskin. Kemudian barulah berbuat baik kepada tetangga yang dekat maupun jauh. Tuh. Barulah ke bawahnya berbuat baik kepada teman dan seterusnya. Artinya berbuat baik itu bukan pilihan, saya milih ini, saya milih itu. Dalam Islam semua sesama muslim, bahkan di luar muslim kita harus berbuat baik. Apalagi dengan tetangga terdekat kita harus berbuat baik, itu ada tingkatan-tingkatannya. Mudah-mudahan kita bisa saling rukun, terus menjaga kerukunan dan dengan tetangga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berbuat baik, karena kadang gini, kita berbuat baik kepada orang yang baik, bagus apa enggak? Bagus. Kita membalas budi, bagus. Tapi itu biasa, itu biasa. Tapi ketika kita berbuat baik kepada orang yang nggak baik, itu baru luar biasa. Sama halnya begini, ada orang yang menghindar bertetangga, Bu. Ada, Bu. Dia pengennya menyendiri, punya rumah di tengah-tengah sawah. Bahkan ada yang maunya di atas gunung sendirian, tanpa bertetangga. Dia menjaga sekali, pengen ibadah aja kepada Allah. Internet nggak ada, bagus nggak kayak gitu? Bagus, bagus Bu, bagus. Tapi yang lebih bagus lagi, kita hidup bertetangganya banyak, internet ada, celah untuk bermaksiatnya terbuka, tapi kita bisa menjaga. Nah itu malah yang lebih bagus. Pertanyaannya, bisa enggak kita ini? Mentalnya ini, jadi banyak tetangganya, banyak, lebih banyak manfaatnya. Khairunat li anfusikum lina, sebaik-baik manusia itu yang banyak manfaatnya. Kita selama ini sudah bisa bantu apa nih sama tetangga? Kalau belum bisa bantu, minimal kita tidak menyakiti hati tetangga, minimal kita jaga perasaan tetangga. Walaupun tidak bisa dipungkiri, salah paham pasti ada, beda pandangan itu pasti ada. Segeralah beristighfar kepada Allah, berlindung kepada Allah, jangan sampai kita dihasut oleh setan yang selalu menghasut manusia. Kalau kita bisa, karena apa? Kita, kalau ini ada hadis 3 amalan, kalau bisa melaksanakan, kita akan dibangunkan istana di surga. Apa itu? Yang pertama itu adalah memberi maaf kepada orang yang menyakitimu. Orang kita udah disakiti, karena Allah saya memaafkan. Kemudian memberi kepada orang yang nggak baik kepada kita. Dia udah jahat pada kita, tetap aja kita kasih tuh rendang atau lontong sayur atau apa, walaupun dia mungkin udah membuat kita sakit hati. Yang ketiga itu sambung tali silaturahmi kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi. Kalau kita bisa mengamalkan itu, akan dibangunkan istana di surga, insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Yaitu tadi, kita belum bisa berbagi, kita belum bisa berbuat baik, minimal jaga perasaan tetangga. Setuju? Karena Bu, ada kisah begini Bu, ada kisah Imam Abu Hanifah tentang bertetangga. Jadi beliau punya tetangga yang rumahnya bocor. Rumahnya bocor, kalau hujan otomatis air masuk ke rumah Abu Hanifah.
Imam Abu Hanifah membuang air itu diam-diam pada malam hari biar nggak ketahuan tetangganya. Singkat cerita, sampai meninggallah Imam Abu Hanifah dan tetangganya bertakziah ke rumahnya. Pas ngeliat loh, nanya dia, itu air apa? Dijawab, itu air dari atas. Atas mana? Atas sebelah. Loh, itu kan dari rumahku, sejak kapan? Baru tahu itu tetangganya. Singkat cerita, bertahun-tahun Imam Abu Hanifah tidak berani ngomong. Kenapa? Karena takut menyakiti hati tetangganya. Dia betul-betul menjaga perasaan tetangganya. Dia betul-betul, ya itulah Masya Allah, Subhanallah, itu akhlak ahli surga itu seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa menteladaninya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau kita kejadian ke kita itu, apa yang kita lakuin? Udah melotot apa ya? Udah ngomel ya. Masya Allah. Itu tadi ya. Jadi berbuat baik dengan tetangga itu adalah ajaran Islam, itu sangat dianjurkan. Bahkan bukan orang beriman katanya kalau kita nggak bisa berbuat baik kepada tetangga. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Lanjut ya Bu ya. Lanjut. Nah, itu perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang pertama. Yang kedua itu wa inna, dan sesungguhnya minasugli, termasuk dari kesibukan, yakfika ta'atu suglan, cukuplah bagimu ketaatan itu sebagai kesibukan. Artinya kalau kita punya kesibukan, jadikanlah ketaatan itu sebagai kesibukan yang utama. Kita sibuk sholat, kita sibuk ngaji, kita sibuk baca Al-Quran, kita sibuk apa lagi? Terus gimana kita masak, nyuci, ngurus anak dan lain sebagainya, itu gimana? Insya Allah itu juga termasuk ketaatan kalau kita niatkan karena Allah, kalau kita niatkan ibadah. Bu, kayak ibu-ibu nih, kalau bukan karena ketaatan, itu ngurus rumah tangga, nyuci baju mungkin kesel terus, mungkin ya, nyuci baju kesel, nyuci piring kesel, masak kesel, ngepel kesel, kan semua itu capek, ya enggak Bu? Capek enggak? Ngurus rumah tangga capek enggak Bu? Capek. Tapi kalau alasannya karena ketaatan, kalau alasannya karena Allah, mengharapkan ridha Allah, walaupun capek, insya Allah jadi amal soleh. Insya Allah berujung kebahagiaan yang abadi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tetap semangat ibu-ibu rumah tangga, insya Allah mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga ini perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa inna, dan sesungguhnya minal ibarah, dari sekian banyak pelajaran kehidupan, yakfikal mautu ibarah, cukuplah kematian itu sebagai pelajaran. Jadi maksudnya banyak sekali pelajaran di dunia ini, tapi cukuplah kematian itu sebagai ibroh kita, sebagai pelajaran yang utama, yang mahal. Kenapa? Ya dengan kematian kita sadar bahwa kita ini hanya sebentar, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ya mungkin cukup ya Bu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kesimpulannya apa tadi atau rangkumannya? Yang pertama, nikmat Islam itu adalah nikmat yang paling agung, yang paling besar. Makanya bersyukur dengan menjalankan atau mengamalkan ajaran Islam. Salah satunya adalah adab dalam bertetangga. Yang kedua tadi adalah jadikan ketaatan menjadi kesibukan yang utama dan semua aktivitas diniatkan ibadah.
Yang ketiga tadi perkataan Sayyidina Ali, kematian itu sudah cukup menjadi ibrah atau pelajaran bagi kita. Wallahu alam biswab, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.